Izin Pak, izin Kiai. Mohon izin semua para tuan-tuan guru yang saya hormati, yang saya muliakan. Demi Allah, Al-Fakir bukan orang yang paling berilmu di antara teman-teman ini semua. Cuman kadung beginilah gitu ya. Udah terlanjur beginilah ya. Qadarullah juga ya. Ibu paling demen saya kalau ada acara majelis ini, yang paling banyak datang ibu-ibu, paling demen saya. Bukan apa-apa, karena ibu-ibu bisa menceritakan lagi kepada anak-anaknya mau tidur, betul nggak? Iya. Jadi ceritain lagi ntar sama anak-anaknya apa yang Al-Fakir mau sampaikan. Jadi yang saya hormati, yang pertama ibu-ibu dulu dah. Ya, karena mengingatkan kepada ibunda sendiri. Tuan guru yang saya hormati, berikutnya yang mengundang ini, Masya Allah, dari Kiai Haji Fauzi Mansur, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jalal. Masya Allah. Berikutnya yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua DKM Bapak Haji Suhendri dan seluruh masjid dan pengurusnya dan yayasannya dari Masjid Darus Saadah. Pak Camat yang tadi memberikan sambutan, Pak Camat Kecamatan Tebo Tengah. Pak Lurah tadi ada banyak yang hadir, Pak Lurah. Pak Lurah, Masya Allah hadir, Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah. Ada orang tua kita, Kiai Haji Ahmad Nuriza yang saya hormati, yang saya muliakan. Ada Bapak Kapolres, Bapak Kapolres Pak AKBP Gunawan Trilaksono, atau yang mewakili yang saya hormati. Tanpa izin dari Bapak nggak jadi ini acara ya. Bapak Kapolsek juga hadir Bapak Kapolsek, Bapak Ibtu Dedi Tanto Manurung, sarjana hukum, dan Ramil juga ya. Dan Ramil kita Bapak Kapten Infanteri Marpaung yang saya hormati. Siapa lagi yang disebut semua ya. Dan ada sahabat-sahabat dari Banser yang saya hormati, yang saya muliakan. Masya Allah, penjaga NKRI yang luar biasa, garda terdepan dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila kita. Dan yang tadi dari awal mengikuti dan mengiringi sahabat-sahabat dari Pemuda Pancasila. Mana suaranya? Pancasila, Pancasila. Masya Allah, terdengar keluar dia. Masuk ngapa? Biar enak kita ya. Yang mengamankan di luar kayaknya udah saya sebut semua nih, atu-atu nih. Udah kali ya. Itu dapat foto dari mana? Ini hoax ya. Hadirin, begitu memasukkan kaki di kota Tebo ini, saya merasa girang banget. Sampai juga gue 5 jam naik mobil gitu. Dengan suasana yang luar biasa. Udah sering juga saya masuk keluar kampung. Ini sih belum seberapa ya. Ke Pulau Karimata nggak ada yang kunjungin. Dari Jakarta ke Pontianak, dari Pontianak naik ke Ketapang, dari Ketapang berapa jam tuh naik ke Sukadana, naik sungai di laut tuh, apa perahu ya. Dari Sukadana naik perahu gede lagi ke Pulau Karimata. Nah itu 12 jam, 13 jam perjalanan. Cuman ceramah sekali pulang lagi, pulang balik tuh 24 jam. 12 jam. Di sononya cuma 1 jam. Demi untuk mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia kita. Demi untuk Indonesia nggak boleh pecah. Demi untuk membentengi ahlu sunnah wal jamaah dari paham-paham yang lain. Yang lain mah nggak ada, nggak boleh ada di mari, betul? Betul? Setuju? Itulah yang kita yakini, ahlu sunnah wal jamaah.
yang ada di Indonesia sejak awal Indonesia berdiri sampai sekarang. Yang lain insya Allah sono pulang ke negara lo masing-masing, begitu ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah saya ucapkan semua, sebelum saya mulai, mari kita luruskan niat. Ayo niat sama-sama semua. Ngapain hadir? Ya daripada di rumah nggak boleh, nggak dapat apa-apa bu, beneran. Ngapain datang kemari? Ya mau lihat-lihat aja rame, nggak boleh begitu. Ngapain datang kemari? Nggak enak, rumah saya deket, kelihatan nggak datang, nggak boleh. Lurusin betul-betul niat betul-betul. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ngapain datang kemari? Gue mau rekam, kalau ada yang salah gue laporin ke polisi. Ada yang begitu emang? Ada nggak? Ada, capek gue laporin. Begitu ketemu polisi, oh nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa, dipotong-potong. Gue tandain yang rekamnya, 1, 2, 3. Ngapain datang kemari? Ya daripada di rumah, nggak boleh begitu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikaf, niat itikaf, niat untuk menuntut. Saya pun niat untuk menuntut ilmu, karena dari sini saya belajar. Orang-orang yang sungguh-sungguh saya lagi belajar. Niat betul-betul niat. Sebelum saya mulai nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba niat untuk menuntut ilmu. Keluarkan semua dunia, agak ada deh. Nggak ada satu setitik apapun yang saya harapkan, kagak ada, kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala, dan berkontribusi untuk menyebarkan faham yang membuat Indonesia bersatu dan tak bisa tergoyahkan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang senantiasa tidak akan pernah mengkafir-kafirkan orang. Setuju? Yang tidak akan pernah membid'ahkan orang. Setuju? 2, yang nggak pernah mentogut-kodugutkan orang lain. Setuju? Pegang ini baik-baik. Insya Allah Indonesia akan jaya selama-lamanya. NKRI, sampaikan ini terus saudara. Insya Allah menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang suka bid'ah-bid'ahin orang suruh pulang. Yang suka kafir-kafirin orang suruh sono. Yang suka mentogut-togutkan orang suruh sono, keluar dari bumi Pancasila ini. Setuju? Itu niat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Mari angkat suaranya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi ma'siyatillah.
Bismillah jallallah, Bismillah azzallah, Bismillah ta'asamna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah amanna billah, wa man yu'min billah la khaufun alaih, Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah i'tasamtu billah fawattu amri ila Allah masya Allah la quwata illa billah, Bismillahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zuhrina wa qurratu a'yuna sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal manittaqo, wa khaba man tagha. Beruntung dan pasti menang orang yang bertakwa. Catat sekali lagi, catat. Beruntung dan pasti menang siapapun yang bertakwa. Jazakumullah khairul jazak, terima kasih. Itu cangkir kebagusan apa ya Allah, tekonya kebagusan, airnya kebagusan. Cukup. Masya Allah, terima kasih. Itu tambahin air putihnya. Masya Allah, kalau ada kopi mah sampai jam 1 kita. Ya, habis airnya. Hah? Oh belum dibuka Ji. Emang habis Ji. Dah. Enggak nih air panas nih. Udah biarin tuh, udah sedap dah. Sampai mana tadi gue jadi lupa tong. Belum mulai ya? Belum. Oh belum mulai. Beruntung siapa yang takwa, menang siapa yang takwa. Pasti Allah jamin. Kalau Indonesia dalam keadaannya begini, kurang baik-baik aja, ya berarti kurang banyak yang bertakwa. Udah nggak pakai berdebat. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Banyak yang bertakwa, pasti Allah kasih jalan keluar atas segala persoalan hidup bangsa kita. Kalau terpuruk, kurang yang bertakwa. Udah begitu doang. Kalau banyak bencana, kurang yang bertakwa. Udah, jaminannya dari Nabi, iza zaratil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih. Kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, berarti kurang yang takwa. Ammahumullahu bi'azabin min indih. Pasti akan Allah turunkan azab secara merata. Udah pasti. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk satu kampung lebih banyak beriman dan bertakwa, pasti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Allah nggak bakal meleset janjinya saudara. Allah nggak bakal salah dalam ucapannya saudara. Nabi Muhammad pasti siddiq, pasti tabligh, pasti amanah, pasti fatonah. Dan beliau menjanjikan itu termasuk keluarga. Keluarga yang beriman dan bertakwa pasti akan Allah curahkan keberkahan yang dari langit dan dari bumi. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah topik utama kita. Kalau ada kesulitan-kesulitan, kalau ada kesusahan-kesusahan, buru-buru balik ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buru-buru balik kepada Al-Qur'an. Allah jaga. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 60-an, 60, 61, 62, ini PKI luar biasa merajalela dan ingin mengganti ideologi kita Pancasila. Di tahun itu ulama-ulama gelisah, banyak ditangkepin. Tahun berapa? 60-an. Tahun berapa Ji?
60-an. Betul. Tahun berapa sih? 60-an. Banyak ditangkap-tangkapin sama PKI. PKI masuk ke dalam jajaran pemerintahan dan akhirnya diadu domba antara pemerintah dengan kiai tahun 60-an. Lu ngapa ketawa-tawa toh? Serius ini gue lagi cerita. Ya. Mirip apa? Provokator lo. Ini beneran saya lagi cerita. Karena saya orang sejarah, saya bikin buku sampai 5 kitab, urusannya semua sejarah doang. Sejarah Wali Songo, bagaimana mengislamkan bumi Nusantara. Sejarah Islam masuk ke Indonesia bukan dari pedagang Gujarat dari India, bukan, tapi dari sahabat Nabi. Sejak tahun 635 masuk ke Aceh, sejak tahun 646 masuk ke Jawa Tengah dari Jepara, tahun 711 masuk dari Jambi, Palembang. Ini Jambi 711 sudah Islam. Ya, tahun berapa? 711 sudah Islam. Saya di buku saya cantumkan artefak-artefak sejarahnya yang nggak bisa dibantah. Ya. Sampai 718 tuh dakwahnya tuh, ya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, di tahun itu gelisah ulama, kiai, wabil khusus para habaib gelisah. Muncul satu orang yang luar biasa dari NU, dari Nahdlatul Ulama, anak didik daripada yang mulia Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang namanya Kiai Haji Ali Mansur. Beliau gelisah, setiap saat ada apa di negeri gelisah, sampai kemudian istri beliau mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan Kiai Haji Ali Mansur ini menuliskan syair, sesuatu syair yang luar biasa yang dia belum ceritakan kepada siapapun. Saking masyhurnya, perhatikan kalimat saya, belum diumumkan tapi masyhur. Dari mana itu? Beliau yang tinggal di Banyuwangi didatengin sama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kumpul para habaib di rumah Kiai Haji Ali Mansur tahun 64. Bayangkan saudara, ini ada apa nih? Nah, ini mesti kita tiru, mesti kita contoh. Persatuan antar ulama adalah benteng ahswaja, benteng ahlu sunnah wal jamaah. Akhirnya kaget Kiai Haji Ali Mansur. Kenapa bisa? Kan dia belum umumin tuh syair yang dibuat apaan. Coba kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang berkunjung ke rumahnya Habib Kiai Haji Ali Mansur. Mana syair yang kau buat? Ini ada di buku antologi NU. Saya catat, saya orangnya demen banget baca soalnya. Saya catat di halaman berapa tuh ya? Di halaman dari buku antologi NU. Kelamaan dah cari halaman deh wah. Ya. Tapi ini kisah luar biasa. Apa kemudian kaget itu Kiai Ali Mansur, kan dia belum cerita sama siapa-siapa. Kok Habib Ali tahu? Nih Kiai sama habaib bersatu. Akhirnya kemudian dilihat syairnya, disuruh baca. Antum tahu syairnya bagaimana? Syair ini kata Kiai Ali Mansur bersama Habib Ali akhirnya diundang ke Kuitang. Syair ini akan membuat PKI ketakutan. Syair ini akan mengalahkan lagu Genjer-Genjer. Lagu Genjer-Genjer tahu nggak? Tahu nggak? Gimana? Genjer kayak gimana? PKI loh. Kalau tahu Genjer-Genjer PKI berarti. Lagunya bagaimana? Syairnya bagaimana yang digubah oleh ulama NU yang luar biasa pada waktu itu? Kiai Haji Ali Mansur. Salatullah salamullah. Hadrat iringin. Ala toh semua. Rasul. Salatullah Yasin hati. Biar jamaah aja semua, ayo. Tawasalna
Hadrohnya mana hadrohnya? Lillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Cakep banget nih hadroh, nggak pakai latihan kita kompak banget, masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu dahsyat salawat Badar itu, begitu agung liriknya. Bi ahlil badri ya Allah, ya dengan semangat orang-orang di Badar itu ya Allah menangkan, dan Allah menangkan, dan akhirnya PKI kocar kacir. Nah sekarang ini tolong Bapak Ibu sekalian ya, di Masjid As-Sa'adah ini saya berpesan nih, jangan sampai putus yang namanya selawat. Pagi-pagi selawatin tuh sampai 1000 kali tuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, angkat suaranya semua. Ala yasin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo semua, salatullah ala toha, salatullah ala yasin ilahi salimil ummah wa min hamid nikmat ilahi salimil nikmat wa min hamid wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Ada bunyi belakang sedikit. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, bapak tenang, saya belum mulai ceramah, ini baru pembukaan. Sabar, Bu, ini baru pembukaan 3, sabar, ya. Ntar pembukaan 4, 5, 6, 7, 8, 9 beranak loh. Saya sengaja awal ini belum mulai masuk materi supaya ada semangat lebih dulu. Karena itu akan membuat musuh-musuh yang jahat dengan Islam akan gentar hatinya. Ini salah satu keajaiban daripada selawat. Apalagi yang namanya selawat asgil, gemeter itu kalau kita bacain 100 di depan musuh, saudara. Tahu selawat asgil? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semua masjid nyanyikan salawat asgir, niscaya orang zalim akan sibuk dengan orang zalim yang lainnya.
Orang zalim akan berebut kezaliman dengan zalim yang lain. Orang zalim akan berantem dengan orang zalim yang lainnya. Kita tinggal nontonin kehancuran orang-orang yang zalim, saudara. Jangan lupa, tadi saya katakan di awal itu, orang takwa pasti menang. Kok kayaknya sekarang kalah? Belum selesai perjuangan, saudara. Belum selesai perjuangan. Coba kira-kira apa yang ada dalam pikirannya Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa? Kira-kira apa? Dalam pikiran Fir'aun, hei Musa, gue kejar lo sekarang, betul apa tidak? Gue uber lo sekarang, betul apa tidak? Kalah lo, ngelawan sih lo sama gue, gitu kata Fir'aun. Gue uber lo, tapi itu kan kemenangan sementara, abadi sepanjang masa. Allah menangkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Coba pikirkan ketika Namrud membakar Nabi Ibrahim, kira-kira apa yang ada di pikiran Namrud? Ibrahim, angus lo gue bikin, betul apa tidak? Gue bakar lo hidup-hidup, betul? Tar lo sebentar lagi angus lo. Tapi lihat, Allah menangkan dan Allah hidupkan cahaya tauhid Ibrahim sampai detik ini. Perhatikan saudara. Begitu juga dalam perang Uhud, kafir Quraisy berkata, habis lo, gue uber-uber lo, ya Hamzah, gue gerobek jantung lo, gue gigit lo, kata Hindun, gue potong kuping lo dan dijadikan kalung oleh Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Kelihatannya kalah, kelihatannya, tapi lihat Allah Subhanahu wa taala jadikan Hamzah sayyidus syuhada. Jadi jangan khawatir dan takut, saudara. Kalau kelihatannya kalah, belum tentu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam. Allah akan bangkitkan lagi ulama-ulama, habaib-habaib yang akan melanjutkan semua perjuangan-perjuangan kita, saudara. Takbir. Jangan ada gentar di hati kita, saudara. Jangan ada gentar, tapi tambahin lebih atas daripada perjuangan itu akhlak, itu di atas segalanya, saudara. Baru masuk materi. Baru masuk materi, ya. Kebanyakan perjuangan kalah karena nggak pakai akhlak. Kebanyakan ilmu jadi sesat gara-gara nggak pakai akhlak. Kebanyakan fikih jadi berantakan gara-gara nggak pakai akhlak. Kebanyakan persatuan berantakan gara-gara nggak pakai akhlak. Ngajinya nggak istiqomah dan ngajinya nggak ada urutan. Akhlak itu tertinggi, saudara. Adab di atas fikih. Adab itu hampir sama dengan akidah. Makanya hari Senin kita belajar akidah akhlak. Betul tidak? Akidah akhlak kita belajar. Nah ini dia nih kebanyakan orang nih, langsung belajar fikih, begitu beda bid'ah. Muke lo jauh, bid'ah dari mana? Nggak belajar adab, langsung fikih, langsung hadis, kagak ada urutannya. Bagaimana? Urutannya kita akhlak dulu, betul apa tidak? Hari Senin, ingat gak kita madrasah, kita pegang buku warna merah, judulnya apa? Akhlak lil banin, ingat apa tidak? Betul? Karena kita diajar akhlak dulu, sama siapapun kita hormat, yang lebih tua siapapun kita hormat. Dalam ajaran adab kita disuruh hormat sama orang yang lebih tua dari kita. Siapa orang tua lebih? Ya orang tua sih luar biasa ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki sama orang tua. Ini kita diajarin hormat sama orang tua. Orang tua yang mana? Siapapun orang tua. Sampai dicontohin Nabi Muhammad SAW masih hormat kepada orang Yahudi. Yahudi udah jadi bangke. Yahudi udah mati, udah jadi bangke, lagi lewat. Nabi lagi bicara sama teman-teman, tiba-tiba Nabi terdiam, Nabi berdiri dan menghormati mayat Yahudi yang lagi lewat. Betapa akhlak Nabi luar biasa. Ini orang Yahudi udah mati masih mendapat penghormatan dari Nabi. Ente sama ulama ngatain bid'ah, betul apa tidak? Nih yang kayak begini nih suruh ngaji lagi adabnya nih. Suruh ngaji lagi soal adab. Ngatain togut. Ngatain kafir. Saudara, nggak pantas kita begitu. Ya kalau kafir dibilang kafir dong Ustadz. Ya Al-Quran mengatakan kafir, kita harus mengatakan kul ya ayyuhal kafirun.
Tapi sama saudara sendiri nggak pantas mengkafirkan saudara. Bukan hak kita itu. Sama orang-orang musyrik kita berkata innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Enggak pakai tawar menawar, emang begitu ayatnya. Tapi sama saudara sendiri ini yang enggak boleh saudara. Maka dari itu salah satu datangnya saya kemana-mana keliling seluruh Indonesia menyampaikan hal ini di jejak digital media sama yang saya sampaikan saudara. Jangan kita saling katain. Kita ziarah kubur, alhamdulillah tadi Al Fakir sempat maghrib ziarah kubur dulu kepada para ini yang luar biasa mujahidah di sini. Coba deh lo katain gue deh musyrik atau kafir. Sini lo, gue colok mata lo. Enak aja orang ziarah dibilang kafir musyrik. Diajarkan oleh Rasulullah, betul? Hadirin betul? Ini yang mesti kita jaga saudara. Mari sekarang masuk ke materi. Ini yang kurang bagi bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak mendapatkan tempat tertinggi dalam semua agama. Akhlak mendapatkan tempat tertinggi dalam semua pelajaran. Akhlak mendapatkan tempat termulia sampai Nabi kita diutus yang paling utama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammim makarimal akhlak. Bayangkan, sampai orang yang berakhlak tinggi lebih mulia dari semua orang yang jauh. Dengerin hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Akmal isim tafdil ini. Akmal yang paling sempurna iman seseorang, yang paling baik akhlaknya. Coba, bukan main banyak-banyakan sujud, walaupun sujud adalah meningkatkan derajat. Bukan main banyak-banyakan sedekah, walaupun sedekah itulah penyubur harta dan pembersih. Bukan main banyak-banyakan umroh, ya orang Mekah menang dong. Bukan main banyak-banyakan haji, yang punya biro travel menang dong, betul nggak? Ini yang paling dekat dengan Allah, yang paling sempurna iman adalah yang paling baik akhlaknya. Ini yang perlu dijaga di Indonesia sekarang. Akhlak sama pemimpin nggak ada, maki-maki orang mulu, betul apa tidak? Betul apa tidak? Enggak ulamanya, enggak kiainya, enggak santrinya, enggak apanya. Mari kita mulai. Tadi saya sempat bicara ya sama santri-santri ya. Saya pesan sama santri-santri, hormati dengan hati. Saya juga mau nyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, nih pegang baik-baik, pegang baik-baik, pegang baik-baik. Niscaya Allah akan selamatkan kita dunia dan akhirat. Pegang baik-baik, niscaya Allah akan memuliakan kita dunia akhirat. Pegang baik-baik, cerah kehidupanmu dunia wal akhirat. Satu pegangan ini. Setiap ngelihat orang mau Islam kayak Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu terserah. Yang penting orang. Mau tua, mau muda terserah. Mau anak muda, mau nenek-nenek, terserah. Mau kakek-kakek kayak terserah, semuanya yang penting orang doain deh, selesai. Bener, nyaman hidup kita. Orangnya sombong banget, biarin doain, mudah-mudahan Allah berikan tawadu, deh kelar. Orangnya jahat, mudah-mudahan Allah kasih hidayah, deh selesai. Orangnya pembunuh, kita lihat di koran dia pembunuh, mudah-mudahan Allah beri dia taubat, deh selesai. Orangnya jahat, korupsi, mudah-mudahan Allah kasih pelajaran buat kita semua, deh selesai. Itu yang jahat aja masih kita sanggup doain. Aduh, masya Allah, ini hikmah yang utama diutusnya Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Ini yang ingin saya sampaikan. Balik lagi dah ke jati diri bangsa yang sebenarnya. Zaman dulu kita nggak begini, zaman sekarang kita diadu domba. Sadar nggak kalau kita di domba? Ayo sadar dong, sadar nggak kita di domba nih? Mulai sekarang jangan lagi kau panggil saudaramu dengan sebutan cebong, kampret. Itu yang senyum-senyum pelakunya tuh, gue tahu tuh. Al-Hujurat ayat 11. Jangan panggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Cebong, kampret. Ya Allah ya Rabbi.
Udah kelar itu cebong kampret, dipanggil lagi kadrun, kodrun, kurang ajar nggak tuh? Kadrun itu kadal, kadal gurun, jahat banget itu mulut, ya Allah ya Robi. Kadal itu kan binatang, antum melanggar Al-Hujurat ayat 11, ngatain ulama lagi. Saudara, saya belum pernah lihat, belum pernah dengar orang Katolik memaki-maki Bunda Maria atau Yesus, belum pernah nggak lihat. Orang Kristen celak pendetanya, pernah? Belum. Orang Katolik celak kata-katain pasturnya, pernah? Belum pernah. Orang Hindu ngata-ngatain pendeta Hindunya, pernah? Belum pernah dengar. Orang Buddha ngata-ngatain biksunya, belum pernah dengar. Belum pernah dengar sama sekali. Mereka ngata-ngatain gereja, belum pernah. Orang Hindu pernah ngatain puranya, belum pernah dengar saya. Yang kedengeran orang Islam ngatain Habib, orang Islam ngatain kiainya, orang Islam ngatain ulamanya. Maka sadarilah malam ini dia bukan siapa-siapa kecuali dia komunis yang hendak mengadu domba Indonesia, saudara. Belum pernah kita dengar, saudara. Hari ini hentikan itu semua, hentikan. Kalau enggak Indonesia akan pecah, saudara. Mari saya sedikit cerita. Dulu ada kerajaan hebat di Singapura, namanya Kerajaan Tamasek. Mereka akhirnya saling ribut. 1555 nama rajanya Burhanuddin, uangnya udah pakai uang dinar dan dirham, bahasa aslinya sehari-hari bahasa Arab, namanya Kerajaan Tamasek. Ribut antar mereka, lihat Allah cabut nikmatnya dan jadilah Singapura dengan ulah Lee Kuan Yew. Kemana orang Islamnya? Nggak punya kuasa sama sekali, nggak punya jabatan apapun di sana, saudara, kecuali jabatan boneka. Dulu ada kerajaan Islam namanya Kerajaan Islam Champa. Ulama-ulama lahir dari sana. Ulama Syekh Kuro itu menyebarkan Islam sampai ke Indonesia tahun 1400-1500. Berasal dari Kerajaan Champa. Mana dia sekarang kerajaan Islam Champa itu? Nggak ada. Berganti menjadi Kamboja yang kita kenal sekarang, saudara. Orang Islamnya habis dibunuhin dan disingkirkan, saudara. Dulu ada kerajaan Islam Mindanao. Rajanya bernama Abdullah. Kerajaannya tenang, tertib dan damai. Minoritas dilindungi dan dihormati sebagaimana kita sekarang. Akhirnya masuk Raja Philips III. Raja Philips masuk ke Mindanao, membunuh habis gara-gara ulamanya, kiainya, santrinya nggak pada akur, saudara. Akhirnya kerajaan Islam Mindanao hilang habis, jadinya tinggal Filipina. Dulu ada kerajaan Moro namanya, di pesisir pantai, luar biasa maju dan hebatnya. Sekarang habis diuber-uber dan dituduh teroris oleh kafirin dari Filipina, saudara. Dulu ada kerajaan Rohingya, rajanya adil. Ada kerajaan Rohaya, adil makmur. Minoritas di sana Buddha dilindungi luar biasa. Ada ketidakakuran di antara mereka. Ada yang merasa dirinya paling tinggi, paling berhak, paling hebat dan mengecilkan saudaranya. Apa jadinya sekarang? Habis Rohingya. Dia sekarang dikejar-kejar yang tinggal negara Myanmar, saudara. Ada kerajaan hebat namanya di utara, namanya kerajaan Patani, Patayan, Narasiwa. Kerajaan Islam yang dipimpin oleh raja-raja yang luar biasa. Akhirnya cobaan demi cobaan kena, meninggalkan sholat, melalaikan zakat. Apa jadinya sekarang? Habis semua. Patani, Pattaya, Narasiwa, habis semua. Yang jadinya sekarang tuh negara Thailand, saudara. Ini saya bisa cerita kerajaan sampai jam 12 malam nih kalau perlu. Betapa dahsyatnya mereka semua, termasuk kerajaan di Amerika, suku Indian Cherokee merah, penduduk asli Amerika. Islam juga di sana. Datang Columbus, dia bunuh habis akhirnya dan jadilah Amerika sekarang, saudara. Jangan macam-macam, jangan main-main, saudara. Begitu kita merasa lebih tinggi dari yang lain, begitu kita kecilkan orang lain, kami yang paling benar, yang lain salah, tunggu hancurnya, saudara, tunggu hancurnya. Ini saya ingatkan sekali lagi dari seluruh pelosok Indonesia saya keliling. Hati-hati. Wala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bimani taqwa. Jangan merasa paling top, paling hebat, paling suci, jangan. Wallahu a'lamu bimani taqwa. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Mari
kita jaga Indonesia ini dengan ketertiban, dengan akhlakul karimah, karena terbukti dahulu kala kita berakhlak. Dahulu kagak, ya Allah ya Rabbi, dahulu kala ketika Wali Songo mengislamkan bumi Nusantara ini, disiarkan dengan cara-cara yang sangat indah. Ada orang Hindu tahlil, nggak apa-apa, kita ikut tahlil di dalamnya, dan diisi dengan kalimat la ilaha illallah, berjalan seiring, dan akhirnya banyak yang masuk Islam dan jadilah seperti sekarang. Bayangin tahlil yang begitu mulia, orang meninggal kita datang, kita bacain la ilaha illallah, kita doain, dibid'ahin. Sedih apa kagak? Sedih apa kagak? Kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar. Apa-apaan begini saudara? Jangan. Ayo kompak saja. Kalau antum nggak mau nggak apa-apa. Ini kita bikin maulid, banyak yang bid'ahin pak. Bid'ahin teh neraka. Kayak neraka punya, kayak surga neraka punya dia sendiri begitu. Saudaraku, mari. Ini orang luar lagi demen adu domba kita. Tahu di Suriah sama-sama Islam pak, yang satu takbir pakai senjata, yang satu takbir pakai senjata. Lihat, jangan sampai Indonesia kayak begini. Dulu Wali Songo menyiarkan Islam sangat lembut, sangat indah, sangat luar biasa. Sampai-sampai budaya lokal itu diikutin. Ada yang wayang, nggak bakal wayang dibid'ahin, Sunan Bonang menjadi dalang. Dan masuknya pakai jamus kalimosodo, jimat 2 kalimat syahadat, Islam rame-rame. Sunan Gunung Jati mencair lagu yang indah sekali untuk orang-orang bisa mengikuti. Tahu lagunya? Lir ilir tandurewo tak ijo tak senggu temanten anyar cah angon bocah angon penek no blimbing lunyu kanggo dodo tiro kumitir bedak ing pinggir dan domono jumatono kanggo sebo mangko sore kanggo sebo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo suraho ya, udah malam. Enggak, saya mau sampaikan betapa indahnya zaman dulu, kompaknya luar biasa. Kagak ada yang ribut-ribut kayak sekarang, kagak ada. Enggak ada yang ngata-ngatain lu cebong, lu kampret, enggak ada. Lu kodrun, lu kadrun, enggak ada. Enggak ada. Kamu musuh saya, enggak. Waspada. Kagak ada yang kayak begitu, saudara. Semuanya berjalan dengan seiring, sejalan dan kompak, saudara. Sampai-sampai ketika Buya Hamka dipenjara oleh Bung Karno pada waktu itu, dan bukan cuma Buya Hamka, Safruddin Prawira Negara, Syahrir, banyak sekali ulama-ulama ditangkap-tangkepin, dipenjara sama Bung Karno. Setelah Bung Karno turun tahun 65, tahun 66 Pak Harto membebaskan, kemudian dikasih hadiah berangkat haji. Jadi Amirul Hajj pada waktu itu Buya Hamka. Yang kita tahu Buya Hamka adalah seorang Muhammadiyah, dan kita tahu Muhammadiyah nggak pakai kunut, saudara. Maka sholat subuh Imam Buya Hamka Sami Allahu liman hamidah rakaat kedua, tiba-tiba Buya Hamka tidak sujud. Buya Hamka angkat kedua tangannya, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Setelah selesai Assalamualaikum, murid-murid Buya Hamka di belakang bertanya, Buya, selama ini kami sholat Buya nggak pernah pakai kunut, kenapa sekarang Buya pakai kunut? Buya Hamka berkata,
Karena di belakang kita bermakmum Kiai Haji Idam Khalid, ketua PBNU zaman itu. Top nggak? Akur nggak? Luar biasa. Padahal Buya Hamka nggak pernah pakai kunut, tapi ketika di belakangnya bermakmum Kiai Haji Idam Khalid, ketua PBNU, langsung pakai kunut. Ini menandakan ini toleransi dalam Islam, sesama Islam. Ternyata dalam perjalanan pulang Buya Hamka kena sakit dan nggak sanggup menjadi imam. Akhirnya orang-orang mempersilahkan Kiai Haji Idam Khalid, ketua PBNU, jadi imam. Dan ketika Kiai Haji Idam Khalid jadi imam, Sami Allahu liman hamidah, kebetulan sholat subuh rakaat kedua langsung sujud Allahu Akbar. Makmumnya para santri di belakangnya subhanallah. Kiai enggak kunut, tetap aja enggak pakai sujud sahwi. Selesai assalamualaikum assalamualaikum. Ditanya Kiai sama muridnya, Kiai mengajarkan kami ya, kunut, dan kalau kunutnya terlewat Kiai mengajarkan sujud sahwi. Sekarang Kiai nggak pakai kunut, kenapa? Apa kata Kiai Haji Idam Khalid? Karena di belakang kita bermakmum Buya Hamka. Pinter mah pinter, akur. Yang ribut satu pinter, satu. Betul tidak? Betul nggak? Kembali dong seperti itu. Maka Buya Hamka sangat terkenal dengan adabnya. Buya Hamka, Al-Fakir sempat ngaji sama Buya Hamka. Dulu Buya Hamka cerita di Masjid Al-Azhar ada orang yang yang umurnya 100 tahun. Ada kata murid-murid, kata jamaah. Ada juga yang hidup 200 tahun sekarang. Oh nggak ada. Buya Hamka nggak bercanda. Ada. Bingung orang-orang. Ada juga yang hidup 300 tahun. Mana mungkin Buya? Ada. Ada yang hidup 500 tahun zaman sekarang. Ada. Yang mana orangnya? Tuh orang-orang yang sudah mati tapi dia meninggalkan budi baik yang baik. Dia udah mati dikubur tapi namanya kita sebut terus. Betul? Termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari udah meninggal lama kita sebut. Termasuk Buya Hamka meninggal lama kita sebut. Ini ada orang masih hidup tapi kita jijik sebut namanya. Ada nggak? Mau sebut nih tapi nggak ah. Padahal masih hidup, ada di TV. Kita nggak mau sebut, kenapa? Nggak demen sebut namanya. Ada nggak? Ada nggak? Doain aja, jangan jadi provokator. Ngapa? Emang benar syair Buya Hamka luar biasa. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, budi nan baik dikenang jua. Shallu ala Nabi Muhammad. Mari kembalilah ke jati diri bangsa yang sebenarnya. Yang lebih tua siapapun dari antum hormatin. Kalau dia salah doain. Kalau dia salahnya fatal ingetin dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Akur Indonesia dijamin. Jangan lagi seperti ini. Antum mesti berjanji nanti tahun politik 1924 ini saya telah mewakafkan diri keliling seluruh Indonesia, jadwal penuh sampai tahun 2022. Ini tersisipkan, alhamdulillah baru pulang dari Pekanbaru, baru pulang sehari doang, berapa jam di rumah, cari lagi pesawat ke Jambi. Terus begitu terus sampai habis tahun 2022. Saya niatkan diri saya wakafkan diri saya untuk bicara ini. Kenapa? Karena kalau nggak diingetin begini, kita takut Indonesia pecah, saudara. Apalagi menjelang tahun politik 2022, 2023. Maka itu saya minta pada semua, berjanji nggak ada lagi cebong kampret. Janji? Janji? Nggak kuat janjinya. Janji? Nggak ikhlas lo kayaknya. Masih baper nih. Udah dong, udah lewat. 01, 02 masih diingat-ingat. Udah cukup. Ya, janji nggak ada lagi cebong kampret. Janji? Nggak ada lagi kadrun, kadrun. Janji? Ya elah nggak berani janji. Ntar gue sumpahin nih. Nggak, ntar gue doain nih, gitu ya. Hadirin sekalian, mari
kembali ke jati diri bangsa yang sebenarnya. Jangan sampai seperti kerajaan-kerajaan yang Al-Fakir telah sampaikan tadi. Saya keliling seluruh Indonesia, ini yang saya sampaikan sama, lihat di YouTube, lihat di jejak digital medianya, sama semua. Tujuannya apa? Tujuannya setiap daerah memahami bahwa sekarang udah nggak pantas lagi kayak begitu. Jangan jadi perusak NKRI, jangan pura-pura jadi pahlawan NKRI tapi perusak. Yaitu ngapain? Ngatain saudaranya kadrun, ngatain ulama, ngatain kiai, yang beda dikit dikatain, ngatain habaib, fitnah. Luar biasa saudara, hati-hati, hati-hati. Saya ingetin, hati-hati. Ada maksiat yang lebih besar daripada fitnah? Enggak ada. Sampai disebut asyaddu minal qatl, lebih jahat, lebih sadis, lebih berat daripada pembunuhan. Dan apalagi yang difitnah itu ulama, yang difitnah itu kiai, yang difitnah itu habaib. Lebih lagi kejahatan yang berlipat ganda. Kalau begini ceritanya, maka ini namanya maksiat. Kalau fitnahnya di sosial media, di kabar hoaks, maksiatnya merata. Dan ketika maksiat fitnah ini merata, gara-gara ucapannya menjadi merata maksiat ini, gara-gara ucapan fitnahnya jadi merata ini. Ingat sabda Nabi, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indi." Kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, yang dimaksud azab dari atas bukan gunung meletus, bukan awan panas, bukan. Kata Abdullah bin Abbas, bayangkan, ini sahabat Nabi yang bicara, udah pasti tafsir hadisnya paling top. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud azab secara merata dari atas adalah diangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian. Hati-hati. Yang dimaksud dengan azab dari bawah, kata Abdullah bin Abbas, adalah tidak tidak sabarnya rakyat yang selalu menuntut ngata-ngatain pemerintah, bagian dari tidak berakhlak, saudara. Yang dimaksud dengan azab dari kiri kanan, dari samping, kata Abdullah bin Abbas, adalah tidak akurnya, tidak bersatunya para ulama-ulamanya. Ini hati-hati. Tiga-tiganya sudah mulai tanda-tandanya tampak. Mari hentikan saudaraku, hentikan sehenti-hentinya. Kalau tidak, Indonesia akan seperti Tamasek, tinggal Singapura semata. Indonesia seperti Mindanao, tinggal Filipina semata. Indonesia tinggal seperti Moro, yang Islam dikatain teroris, diuber dan ditangkepin. Indonesia akan seperti Rohingya dan Rohaya, tinggal Myanmar. Seperti kerajaan Champa, tinggal Kamboja. Ini semua diawali dengan ketidakkompakan. Mari sekali lagi, nggak bosan-bosan, mungkin udah 100 kali saya katakan di mimbar terhormat ini, jaga persatuan dan kesatuan. Dari awal mula piagam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasal pertama, ada 47 pasal. Pasal pertama sudah mewanti-wanti Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sekali lagi saya katakan ini, Nabi adalah pencetus Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi saya katakan, Nabi Muhammad adalah pencetus Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena memang Nabi yang paling pertama menyatukan semua suku yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Nabi satukan semua. Dalam kalimatnya pasal 1 Piagam Madinah yang menyitir ayat firman Allah, ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, aku, kata Allah, yang jadikan kalian bersuku, laki-laki dan perempuan, dan dengannya aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Li ta'arofu, untuk saling ta'aruf, bukan saling nyinyir, bukan saling ngatain lagi, bukan saling fitnah lagi, bukan. Seraya Nabi Muhammad menyampaikan hadisnya, wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan lagi saudara. Nabi Muhammad lah adalah
bapak pertama kali yang mengajarkan soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah yang firmankan, hablum minallah wa hablum minan nas. Nabi Muhammad juga bapak persatuan dunia, karena selama ini kita cuma diajarkan Nabi Muhammad menyatukan Ansor dan Muhajirin. Tidak, bukan itu saja. Nabi Muhammad menyatukan suku Aus dan suku Hajraj. Nabi Muhammad menyatukan Bani Aus dan Bani Quraidah. Nabi Muhammad menyatukan semua Bani Yahudi, Nasrani, disatukan nama Nabi. Jadi Nabi adalah bapak pencetus persatuan dunia. Nabi tidak pernah egois dan mengambil keputusan sendiri. Nabi mengajarkan musyawarah mufakat. Maka tidak salah kalau saya katakan Nabi Muhammad adalah pencetus musyawarah mufakat. Nabi selalu mengajarkan keadilan, nggak pernah Nabi tidak adil. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Maka tidak salah kalau saya katakan Nabi adalah bapak keadilan sosial. Itulah Nabi Muhammad. Wahai para guru yang hadir, tolong para guru yang hadir, ibu bapak guru, tolong yang hadir sampaikan lagi ke anak didikmu. Jangan lagi mengajarkan sifat Nabi cuma 4, sidik, tablik, amanah, fatonah. Jangan, kurang. Nabi sidik benar ya, Nabi tablik menyampaikan ya, Nabi amanah dipercaya betul, Nabi fatonah cerdas betul. Nabi juga bapak tauhid, bapak ketuhanan yang maha esa. Nabi juga bapak kemanusiaan yang adil dan beradab. Nabi juga bapak persatuan dunia. Nabi juga bapak musyawarah mufakat. Nabi juga bapak keadilan sosial. Nabi juga bapak pemersatu kesatuan dan kesatuan. Nabi juga bapak bela negara. Karena dalam pasal 12, pasal 13 Piagam Madinah, Nabi Muhammad mengharuskan baik Islam yang maupun bukan Islam harus bersatu padu dalam membela negara ketika ada musuh. Ini ada dalam Piagam Madinah. Nabi bangkir kepala bank pertama di dunia karena semua orang Quraisy pinjam duit sama Nabi dan tanpa bunga. Nabi juga bapak pegadaian pertama di dunia karena semua orang Quraisy kalau keluar kota taruh dan titip barangnya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi juga bapak pelindung minoritas karena ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dan kembali ke Mekah, orang-orang yang bukan Islam kata Nabi, barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Siapa yang menyakiti mereka, menyakiti zimmi, berhadapan dengan aku di hari kiamat. Nabi bapak pelindung minoritas. Ajarkan ini kepada semua anak-anakmu agar anak-anak kita tahu persis bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Pengen saya lanjutin, masih banyak yang mau sampein. Belum saya cerita agamanya Fir'aun, belum saya cerita ya, pasti kaget ntar agamanya Fir'aun apa. Tapi waktu sudah malam, tapi udah kadung kesebut agamanya Fir'aun apa? Fir'aun agamanya apa? Bu, Fir'aun agamanya apa? Musyrik, agamanya apa? Ateis, agamanya apa? Hah? Agamanya Fir'aun. Ada yang pegang Quran nggak? Atau dipakai handphonenya dibuka, dibaca, saudaraku baca surat Yunus ayat 90. Surat Yunus surat yang ke-10. Tadinya gue nggak mau cerita, kemalaman kadung gue sebut, ada gue cerita dah. Ayat yang ke-90. Kasih mic-nya dibaca. Surat Yunus ayat 90. Nggak ada artinya, nggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. Dan kami selamatkan Bani Israel dari kecaman, dari kejaran dan dari gangguan Fir'aun. Terus وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال dan ketika Fir'aun ingin mencelakai Nabi Musa dan pasukannya, dan ketika air itu laut udah sampai ke tenggorokannya, قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. Berkata Fir'aun, aku sekarang beriman tidak ada Tuhan selainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Terus وأنا من المسلمين. wa ana minal muslimin, dan aku orang Islam ya Allah. Fir'aun, lihat terjemahannya, lihat tafsirnya, lihat tafsir Departemen Agama, lihat tafsir Al-Muyassar, lihat tafsir Ibnu Katsir, lihat tafsir Al-Maraghi, lihat tafsir semua, lihat tafsir itu apa maknanya. Fir'aun teriak, wa ana minal muslimin, aku ngaku aku masuk Islam ya Allah. Tuh Fir'aun. Tapi Allah tolak Islamnya. Jangan dipotong videonya, jangan jahil loh. Dipotong jadi kontroversi nih, habis gue dimaki-maki di sosial media nih. Fir'aun teriak wa ana minal muslimin, itu artinya balik ke 84. Memang Nabi Musa mengajak orang Islam. 84 surat yang sama. Waqala Musa, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله. Berkata Nabi Musa, hei kaumku, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. dan bertawakallah kepada Allah kalau kalian betul-betul orang Islam. Nabi Musa. Terus yang bilang Nabi Musa Yahudi siapa? Kan error otaknya. Betul? Al-Baqarah 140. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara? Apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Shu'aib, Musa, Zulkifli, Daud, Isa dan semuanya itu kan Yahudi atau Nasrani? A'antum alami amillah, kalian yang lebih tua atau Allah? Ali Imran 67 Allah firmankan, maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifah Muslimah. Ibrahim itu enggak ada keturunannya dia sendiri, dan enggak ada yang Yahudi dan enggak ada yang Nasrani, akan tapi dia adalah orang yang lurus, hanif dan beragama Islam. Ingat wasiat Ibrahim kepada anak-anaknya, semua beragama Islam. Panjangan kalau begitu, saya sudah cantumkan di buku saya. Insya Allah ini kesebar luas ke seluruh pelosok Indonesia, dan mudah-mudahan hadirin yang sekalian dimuliakan Allah, ya, bisa ada di luar ya bukunya ya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan pemahaman buat kita semua. Al-Haziniyah kita tutup, cukup kita tutup dengan doa Al-Haziniyah. Walikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkah suratul Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah, dengan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan asbab tilawah ini, dengan asbab maulid ini, dengan asbab langkah kaki kita di sini, ya Allah ya Rabbi, siapapun yang hadir di ruangan ini ya Allah, hapuskan semua salah dan dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, faghfir lana maghfiratan min indika ya Allah, kullahu diqqahu wa jallahu wa awalahu wa alaniyahu wa sirrahu wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di tempat ini melainkan Allah angkat semua kesulitan dan kesusahannya. Allahumma ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna yassita sahla. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia sakit melainkan Allah angkat penyakit dari tubuhnya semuanya. Ya Allah ya Rabb, anta syafi
la syifaa'un illa syifaa'uka syifaa'un la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia miskin, melainkan Allah jadikan orang yang kaya raya ya Allah. In kana rizkina fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhridhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana musiran fayasirhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana kathiran fa'abrikhu wa in kana haraman fatahhirhu ya Rabb bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa subhanak salihin. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia belum dapat jodoh, kirimkan jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah, yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan. Anak-anak kami yang tidak hadir malam ini ya Allah, yang mereka ada di rumah, kirimkan jodoh untuk mereka yang terbaik ya Allah. Muliakan mereka dengan Islam dan akhlakul karimah ya Allah. Jadikan mereka hafiz wal hafizah ya Allah. Jadikan mereka saleh wa salehah ya Allah ya Rabbi. Ya Rabbi, tidak satu pun bapak polisi yang hadir yang mengamankan dan yang mengizinkan, melainkan diangkat derajatnya, pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun bapak TNI yang hadir mengizinkan, mengamankan tempat ini, melainkan Allah muliakan, beri hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal, dengan pangkat yang tinggi dan kedudukan yang mulia ya Allah. Tidak satu pun anak-anak pemuda Pancasila yang hadir, teman-teman sahabat Ansar dan Banser yang hadir, yang ikut mengamankan ini, melainkan Allah angkat derajat mereka kaya raya, takwa, mulia dunia akhirat. Ya Allah, tidak satu pun yang hadir semua di tempat ini, melainkan Allah berikan kemuliaan, ketakwaan dunia wal akhirat. Allah hiasi kita semua dengan akhlakul karimah. Allah hiasi kita semua dengan ilmu yang manfaat. Allah jadikan kita bermanfaat dan berguna bagi lingkungan dan bagi semesta dan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Agar kita semua berkontribusi untuk menjadikan NKRI Bhinneka Tunggal Ika Pancasila menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.